Ya, Indonesia tengah berusaha bangkit dari hantaman keras pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun ini melanda dunia. Yang cukup menarik, pemerintah kini coba menggenjot kembali ekonomi yang lesu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah lewat pembentukan Bank Syariah Indonesia. Hal itu memang tak lepas dari potensi besar Indonesia untuk mengelola keuangan syariah. Lalu seberapa efektifkah strategi ini guna mendongkrak perekonomian nasional di masa pandemi? Untuk menjawabnya, sudah hadir lewat sambungan Zoom Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan selain soal potensi ekonomi syariah, nanti kita juga akan berbincang-bincang terkait topik toleransi yang belakangan ini sempat mendapatkan sorotan besar di media massa. Kita mulai dialog kita. Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ma'ruf, kalau kemudian kita bicara soal syariah, kita bicara soal wakaf uang dulu. Pak Ma'ruf, pemerintah baru meluncurkan gerakan wakaf uang nasional. Apa yang kemudian melatar belakangi gerakan nasional wakaf uang ini dan apa sebetulnya target pemerintah? Sebenarnya kan wakaf uang itu salah satu potensi dana sosial masyarakat yang selama ini belum tergarap dengan baik. Memang ada wakaf, tetapi wakaf itu baru pada 3M saja, berupa tanah untuk masjid, untuk musala, untuk makam atau kuburan. Padahal di samping wakaf yang sifatnya tanah tidak bergerak, itu ada wakaf lain yang lebih potensial yang bisa dikembangkan, yaitu wakaf uang. Nah, wakaf uang ini selama ini masih sangat kecil, ya, padahal potensinya menurut apa yang disampaikan oleh beberapa penelitian juga dari Badan Wakaf Indonesia, potensinya itu sampai 180 triliun ya per tahun. Itu potensinya. Dan wakaf itu mungkin belum 1%. Ya, masih sangat kecil sekali. Oleh karena itu kita ingin wakaf ini bisa dikelola dengan baik, digerakkan dengan baik, sehingga dia menjadi dana abadinya umat untuk digerakkan untuk umat, untuk masyarakat, baik untuk masalah-masalah sosial maupun juga untuk masalah-masalah pengembangan ekonomi masyarakat. Oke, apakah ini kemudian artinya transformasi wakaf yang sempat beberapa kali Pak Ma'ruf katakan? Iya, pengelolaan ini kita lakukan sebagai sesuatu upaya melakukan transformasi wakaf, yaitu melalui pengelolaan yang modern, artinya yang dilakukan dengan cara-cara yang terbaik, dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu merupakan pertama itu pengumpulannya melalui gerakan nasional, maka itu peluncurannya dilakukan oleh Bapak Presiden di Istana Negara sebagai genderang untuk memulainya gerakan pengumpulan wakaf. Kemudian pengelolaannya dilakukan secara profesional dengan melibatkan lembaga keuangan bank sebagai penerima wakaf dan juga melibatkan investment management yang mengelola secara profesional, yang bisa nanti ketika dana itu diinvestasikan ke tempat yang aman dan menghasilkan. Ini pengelolaannya ini, sehingga pertama, dana itu tetap terjaga abadi karena wakaf itu tidak boleh hilang, ya, harus tetap modalnya. Yang kedua, bisa dikembangkan
yang manfaatnya tentu akan dikembalikan kepada yang oleh pemberi wakaf, oleh wakif, ya namanya wakif, pemberi wakaf itu dimintakan untuk diserahkan hasilnya kepada yang diberikan wakaf, itu mauquf alaih. Oke. Jadi nanti yang mengelola itu nazir, kemudian yang menerima merupakan kanalnya itu lewat lembaga-lembaga kredibel seperti perbankan, dikelola oleh manajer investasi, ya MI, manajer investasi yang profesional, dan kemudian hasilnya diberikan kepada para penerima wakaf. Oke, Pak Ma'ruf, tadi Pak Ma'ruf mengatakan bahwa potensi wakaf uang ini 180 triliun per tahun dan sempat juga disebutkan oleh Presiden bahkan kalau bicara soal wakaf di luar uang itu sampai 2.000 triliun per tahun dan bahkan ada gerakan nasional yang langsung dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan mengatakan bahwa potensi wakaf ini seharusnya diperluas. Mengapa kemudian wakaf ini menjadi penting ataupun menjadi menarik bagi pemerintah? Ya, pertama kan wakaf ini potensi yang tumbuh di masyarakat. Dana masyarakat yang tidak terkelola dengan baik. Nah, apabila dana ini bisa dikelola dengan baik, bisa dikembangkan dengan baik dan menghasilkan, kan nanti bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang juga sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu menjadi kewajiban pemerintah. Menghilangkan kemiskinan, membantu pendidikan, dan ini bagian dari tugas-tugas pemerintah. Apabila dana wakaf ini bisa dioptimalkan, sehingga melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor, sosial, pendidikan, ekonomi, maka setidaknya ini memberikan bantuan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan upaya-upaya fasilitasi oleh pemerintah terhadap pengelolaan zakat. Jadi pemerintah memberikan fasilitas, mendorong, membantu, tapi manfaatnya untuk masyarakat, dan masyarakat itu adalah bagian dari bangsa ini yang memang harus diberdayakan, diperbaiki, baik aspek ekonominya, sosialnya. Maka oleh karena itu kita menganggap bahwa kalau masyarakat ini bisa diberdayakan, ini juga akan memperkuat ekonomi maupun juga sosial masyarakat kita. Oke, tapi pengelolaan dari dana wakaf ini bukan diartikan dikelola oleh pemerintah begitu ya? Karena kan ada anggapan bahwa memang dana wakaf ini bukan domain pemerintah untuk mengelolanya begitu, Pak Ma'ruf? Tidak, dana wakaf itu dari umat untuk umat, dikelola oleh perorangan atau badan hukum atau lembaga pendidikan atau lembaga sosial yang nanti kita berikan ketentuan bahwa dia harus memperoleh izin, memperoleh sertifikasi yang namanya nazir. Jadi nazir itu, nah pemerintah ini hanya memfasilitasi, mendorong dan menggerakkan, ya supaya seperti tadi saya katakan, supaya wakaf ini bisa terkumpul dengan banyak, dengan besar, sesuai dengan potensi atau mendekati potensinya, kemudian dikelola secara profesional, tetapi nanti dikembalikan kepada si penerima wakaf, yaitu pengelola wakaf namanya nazir. Dari nazir itu kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan pendidikan, sosial, ekonomi. Jadi sama sekali tidak ada pemerintah untuk mengelola uang zakat itu. Andai kata nanti manajer investasi itu menganggap perlu kepada proyek-proyek investasi yang memang aman dan menguntungkan, itu bisa saja misalnya proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek swasta, tapi yang aman. Misalnya bisa disalurkan melalui sukuk
atau melalui surat berharga syariah negara, ya, yang memang itu pemerintah mengeluarkan sukuk setiap tahun dan itu laku keras. Nah, apa salahnya kalau sukuk ini juga diberikan kepada dana wakaf? Jangan diambil oleh konglomerat saja, oleh pemilik dana besar saja, tapi juga oleh dana-dana sosial seperti wakaf yang nanti keuntungannya akan kembali kepada masyarakat, bukan kepada perorangan. Tapi dalam kaitan sebagai investor, ya di sini dana wakaf sebagai dana investor yang kemudian hasilnya dan modalnya kembali untuk dilola selanjutnya sebagai dana abadi masyarakat. Cara berpikir radikal itu berlebihan dalam memperjuangkan sesuatu, itu secara berlebihan, ya, sehingga tidak melihat kepada pihak lain, apa seagama, apa non agama. Semua orang harus bekerja sama untuk satu kepentingan, yaitu kepentingan nasional. Kalau kita bicara masalah ekonomi syariah, saat ini pemerintah juga lumayan menyoroti perkembangan ekonomi syariah. Pak Ma'ruf sebagai Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, seberapa besar sebetulnya progres ataupun pertumbuhan dari ekonomi syariah Indonesia? Karena kita tahu Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia, tapi sampai detik ini masih belum menjadi leader begitu, Pak Ma'ruf. Bagaimana sebetulnya progres ekonomi syariah di Indonesia? Ya, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Karena itu pemerintah menerbitkan Perpres nomor 28 tahun 2020. Ya, pertama itu membentuk lembaga yang untuk mengembangkan ekonomi syariah itu, yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS. Yang dulu ada KNKS, jadi ekonomi merupakan perluasan. Yang kedua, itu fokusnya juga diperluas. Yang semula hanya keuangan saja, itu menjadi 4 fokus, yaitu industri halal, produk halal, industri keuangan syariah, kemudian sosial, dana sosial syariah, kemudian juga bisnis syariah. Karena ini potensinya besar, maka kita coba mengembangkan 4 itu. Kenapa industri halal harus kita kembangkan? Karena potensi kita besar. Ya, kita belum punya, kita baru menjadi konsumen terbesar, belum menjadi produsen terbesar. Padahal potensi kita besar, baik untuk domestik, ya, maupun juga untuk global. Jadi kita bisa sekarang ini justru produk halal terbesar itu lahir dari negara bukan mayoritas Muslim, yaitu Brazil. Produk halal yang nomor 1 dunia, nomor 2-nya itu Australia. Nah, karena potensi daripada pasar produk halal ini besar sekali. Untuk kita domestik saja besar, apalagi juga global. Dan permintaan tiap tahun juga makin besar. Karena itu kita kembangkan. Nah, salah satu yang kita lagi dorong itu yaitu pengembangan kawasan industri halal di beberapa daerah, dan sekarang sudah ada. Kemudian juga akan terus kita kembangkan dan kita tumbuhkan juga produsen-produsen halal. Kemudian yang kedua, industri keuangan syariah. Kita kembangkan baik yang skala besar maupun yang skala kecil. Salah satunya sekarang yaitu merger 3 bank syariah. Himbara, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, kita satukan menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI, yang lebih dari 200 triliun asetnya. Kemudian juga kita harapkan ini menjadi bank besar, bahkan kita menjadi bank
10 bank besar di dunia. Dan kalau Presiden inginnya ini menjadi bank syariah terbesar di dunia. Ya, ini supaya kita tidak hanya melayani yang transaksi kecil, tapi juga transaksi besar, bukan saja nasional, bahkan juga global. Ini peran kita. Oke. Kemudian juga, dan kebetulan kita ekonomi syariah kita dari waktu ke waktu semakin baik rankingnya. Sekarang ini di ranking terakhir keempat dunia. Dari semula 10, 5, sekarang sudah di 4. Nah, kita harapkan ke depan menjadi ranking pertama. Nah, dana sosial ini tidak kurang pentingnya, terutama zakat dan wakaf. Nah, wakaf ini merupakan dana sosial besar yang belum kita garap secara maksimal. Karena itu kalau ini juga dikembangkan, dia menjadi dana masyarakat yang besar. Dan yang terakhir, fokus terakhir yaitu pengembangan usaha atau bisnis syariah yang kita ingin menumbuhkan adalah pengusaha-pengusaha yang berbasis syariah, baik yang kecil maupun yang menengah maupun yang besar, kita tumbuhkan, kita perbanyak, kita inkubasi, dan kita berdayakan supaya semuanya, ujungnya yang akan menentukan berapa besar, berapa banyak, berapa kuat daripada para pengusaha, daripada pengusaha syariah ini. Semua instrumen-instrumen yang kita siapkan itu tentu tidak akan berkembang kalau tidak ada pengusahanya. Oleh karena itu ekosistem ekonomi syariah yang kita bangun menjadi 4, fokus, dan juga nanti ada turunan-turunannya, itu menjadi ekosistem yang akan kita kembangkan dan kita harapkan nanti akan memperkuat ekonomi nasional kita pada akhirnya. Baik, Pak Ma'ruf, seberapa besar sebetulnya potensi pengembangan ekonomi syariah ini? Karena seperti kita tahu, di saat dihantam badai pandemi, salah satu ekonomi yang cukup kuat begitu dihantam badai ini adalah ekonomi syariah. Bagaimana kemudian dukungan? Kalau tadi Pak Ma'ruf katakan bahwa targetnya Bank Syariah Indonesia itu menjadi nomor 1 begitu di dunia. Bagaimana kemudian support dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah ini sendiri? Ya, kita pertama bahwa keuangan syariah perbankan syariah di Indonesia itu tumbuh bagus sekali, walaupun masih skala kecil ya. Di atas rata-rata bank nasional. Potensi kita besar karena memang jumlah umatnya itu kan besar. Nah, dari situ kita bisa melihat untuk bagaimana melihat bahwa potensi yang besar ini dikembangkan. Nah, ini yang menjadi, oleh karena itu pemerintah harus memfasilitasi, mengikut menggerakkan. Nah, potensi-potensi yang besar ini tidak mungkin menjadi besar kalau tidak diberi dukungan dan fasilitas. Karena itu kita melibatkan semua stakeholder, ya baik pemerintah, pengusaha, cendekiawan. Oleh karena itu ada beberapa juga semacam kelembagaan yang terlibat, yang kita ajak untuk berkolaborasi. Ya. Salah satunya itu KNEKS sendiri sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang juga mengikut sertakan semua menteri yang ada di dalamnya yang terkait, baik dalam Menteri Keuangan, Menteri Keindustrian, Menteri BUMN, ya ini semua di tenaga kerja, Menteri Koperasi, UKM, karena ini berkait dengan semua itu. Kemudian ada juga namanya Masyarakat Ekonomi Syariah MES, yang kebetulan kebutuhannya juga Menteri BUMN, ya Erick Thohir. Dan ini masyarakat ini juga
banyak mengikut sertakan kelompok-kelompok usaha, kemudian juga para pegiat ekonomi syariah. Kemudian ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam, IAEI. Nah, di sana banyak pakar, banyak tokoh-tokoh pendidikan, ya, para scholar, ada semua. Kemudian yang keempat adalah Dewan Syariah Nasional sebagai otoritas fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Itu lembaga-lembaga ini kita satukan untuk berkolaborasi menyusun langkah-langkah sesuai dengan apa yang sudah kita rumuskan sebagai satu ekosistem pengembangan ekonomi syariah dari lembaga-lembaga ini. Dan kita harapkan dengan kolaborasi kerja dari berbagai kelembagaan ini yang juga disponsori atau difasilitasi oleh pemerintah, ini akan bisa mendorong semakin berkembangnya apa yang sudah ada dengan Bank Syariah Indonesia yang di merger, kemudian juga lembaga-lembaga keuangan mikronya, baik bank wakaf maupun bank BMT maupun juga koperasi-koperasi syariah. Ini kemudian juga industri halalnya, baik industri besar maupun juga industri-industri kecil yang kita kembangkan, dan juga para pengusahanya. Nah, kita ini berharap bahwa ini, kalau saya namakan ini merupakan babak baru, ya, kebangkitan daripada ekonomi dan keuangan syariah. Jadi saya menganggap bahwa sejak keluarnya Perpres itu kita sedang melakukan take off. Setelah sekian lama kita persiapkan, sekarang sudah kita bisa melakukan tinggal landas. Karena itu optimisme kita, ya, banknya juga akan menjadi bank terbesar, dan sekarang yang sudah kita peroleh terbesar di dunia adalah sukuk kita Indonesia itu melampaui negara-negara Timur Tengah di atas Uni Emirat. Dia terbesar. Ya, nah, oleh karena itu kita ingin nanti bank syariahnya juga terbesar, industri halalnya menjadi industri halal juga terbesar di dunia, ya, bukan sebagai konsumen terbesar tapi sebagai produsen terbesar. Potensi kita besar, produk-produk kita juga banyak, dan juga termasuk juga dana-dana sosialnya juga tentu akan besar. Kalau ekonominya sudah berjalan, yang berinfak, yang berzakat, yang berwakaf juga akan semakin besar. Maka itu kita optimis bahwa beberapa tahun ke depan kita akan menjadi leader baik di produk halal maupun di industri keuangan, bahkan di sosial, juga di dalam rangka kelembagaan perusahaan bisnis syariah di Indonesia. Baik, harapannya kira-kira dalam waktu berapa lama lagi Indonesia akan menjadi leader di industri syariah ini kalau begitu, Pak Ma'ruf? Ya, kalau maunya saya, keinginan saya itu tahun 2004 itu kita sudah berada di posisi puncak. 2024 ya. saya. 2024 itu sudah kita gerakkan, sudah tercapai, insya Allah. Baik, 3 tahun lagi begitu ya. Kita harapkan semoga harapan Pak Ma'ruf betul-betul terwujud. Ya. Sekarang kita bicara soal harmonisasi umat begitu. Masalah toleransi umat beragama masih menjadi tantangan begitu bagi masyarakat Indonesia. Pak Ma'ruf mengatakan bahwa kuncinya adalah moderasi umat beragama. Nah, penjabarannya seperti apa moderasi beragama yang digagas oleh Pak Wapres ini? Di moderasi beragama itu artinya dia berpikir moderat. Ya, moderat itu tidak terlalu, kalau tidak ekstrim lah, tidak radikal. Bahasa yang kita, cara berpikir radikal itu berlebihan dalam memperjuangkan sesuatu, itu secara berlebihan, ya, sehingga tidak melihat kepada pihak lain, apa seagama, apa non agama, ya. Ini yang tidak menggunakan cara-cara yang terbaik. Saya sering menyebutnya itu
tidak menggunakan pendekatan teologi kerukunan, kerjasama untuk satu kepentingan, yaitu kepentingan nasional, mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan seluruh masyarakat Indonesia harus diutamakan oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadinya. Saya kira itu. Baiklah, terima kasih sekali lagi waktunya Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin untuk CNN Indonesia. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian wawancara saya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami akan kembali sesaat lagi.